Dampak buruk kegemukan obesitas terhadap penis terutama ereksi dan bagaimana solusinya. Bersama saya, Dr. Jeffrey Albari Tribowo, spesialis andrologi, ahli reproduksi pria pertama di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan teman saya. Sirajudin Kahfi. Oke, Pak Sirajudin Kahfi. Jadi Ya. kita mau membahas Pak Sirajudin Kahfi kan, mohon maaf kan perutnya ini agak gemuk ya. Ya. Ada terkendala nggak untuk fungsi reproduksinya? Oke, alhamdulillah ya. Mm-mm. Saya kan sudah berkeluarga nih, Dok ya. Ya, sudah menikah berapa lama? Sudah menikah 5 tahunan lebih. 5 tahun 5 lebih. tahunan lebih. Alhamdulillah sudah sudah dikaruniai Nah, 2 orang anak. Oke. Alhamdulillah 2 orang anak. Yang kemarin baru aja bulan Oktober. Oke. Oktober. Jadi kalau misalnya sudah punya anak, itu menunjukkan fungsi spermanya bagus, tidak ada masalah. Iya, betul. Karena 2 kali anak itu nggak mungkin kalau spermanya sedikit atau bermasalah. Itu menunjukkan nggak ada masalah spermanya. Alhamdulillah. Kesuburan oke. Oke. Fungsi seksual ada kendala nggak? Oke, nah sebelumnya saya cerita dulu nih. Jadi kami itu kan memang punya program, punya rencana untuk setelah 1 anak yang pertama lahir sekitar 4 tahun baru kami mau punya anak lagi. Nah pada saat itu kami menjalankan tuh program hamil. Misalkan ngeseksnya lebih intensnya lebih sering seperti itu. Ada yang 1 hari, besok enggak, kayak puasa Daud lah. 2 hari sekali? 2 hari sekali kayak puasa Daud lah gitu. Nah itu kami jalankan setahun sebelum April. Karena biasanya masuk sekolah itu Juli maksimal. Jadi kalau bisa sebelum itu sudah lahir. Supaya anak itu bisa masuk sekolah tepat waktu. Diperhitungkan begitu. Tapi ternyata wallahu alam gak jadi-jadi tuh anak. Gak jadi-jadi tuh anak. Sempet, Dok, saya mau ke tempat Dokter Jeffrey buat periksa sperma gitu kan. Istri saya juga bilang, coba periksa sperma, jangan-jangan ada perubahan. Karena emang dulu waktu anak yang pertama gak segendut sekarang. Dulu itu masih sekitar mungkin 90-an lah, 80-90. Sekarang kan sudah sekitar 100 lah. 100 ya beban banget lah. Jangankan buat anak, buat diri sendiri aja capek banget, Dok. Nah, jadi pada saat mau ke Dokter Jeffrey, alhamdulillahnya seminggu sebelum mau ke Dokter Jeffrey, ada berita gembira. Alhamdulillah positif hamil gitu kan. Alhamdulillah gitu. Berarti gak ada masalah. Memang mungkin kemarin belum pas aja kayak gitu kan. Nah, alhamdulillah sih itu sih kemarin itu awalnya. Nah, memang pada saat itu sempat takut juga. Sempat takut kan, apa memang karena obesitas dan sebagainya. Ya alhamdulillah tapi gak juga kayak gitu. Nah, jadi betul yang Kahfi sampaikan ya, ada namanya tuh gangguan kesuburan sekunder. Kalau gangguan kesuburan sekunder itu artinya gini, Vi. Awalnya bisa punya anak, tetapi setelah itu dia susah punya anak. Itu gak menutup kemungkinan hal itu cukup sering terjadi. Betul. Memang yang paling sering yang datang ke saya itu dari awal mereka susah punya anak. Nah, tapi juga ada faktor-faktor tertentu yang membuat seseorang kesuburannya itu berubah ya. Nah, kalau memang bisa terjadi kehamilan berarti spermanya oke dan seharusnya sih fungsi seksualnya optimal ya. Gak ada masalah. Nah, tapi memang tidak menutup kemungkinan pada orang-orang yang mengalami kegemukan itu rentan gangguan reproduksinya ya. Meningkatkan risiko. Meningkatkan risiko ini bukan berarti pasti terjadi. Tapi ada beberapa risikonya ya. Nah, sebelumnya saya tarik dulu pertama ya dari Kahfi. Kahfi mulai gemuk banget usia kapan? Kayaknya 2 atau 3 tahun setelah pernikahan lah. Usia berapa? Berarti usia sekitar 30. 30. 29-30. Sekarang usianya? 32. 32 ya? Oh, berarti baru 2 tahun ini yang mulai gemuk banget ya? Iya, baru 2 tahun ini gemuk banget. Sekarang berat badannya berapa? Sekarang sekitar 115. Oke, tinggi badan kira-kira? Tinggi badan sekitar 160. 160. Ini perlu dibuka di sini kan? Kayak mau kesemaptaan ini. Nanti kena sensor kita ya. Iya. Nah, jadi untuk tahu berapa sih berat badan ideal dan bagaimana status gizi, kita itu menggunakan namanya itu adalah BMI, Body Mass Index atau indeks massa tubuh. Rumusnya itu adalah berat badan bagi tinggi badan kuadrat dalam hitungan meter. Gampangnya kita pakai kalkulatornya aja langsung. Ada BMI kalkulator ya. Nah, ini saya masukkan, makanya tadi saya nanya ke Kahfi ya. Nah, kita masukkan tinggi badan 160, kemudian berat badannya 115. Nah, angkanya di sini Kahfi itu adalah 44,9. Apa itu? Ya. Nah, 44,9 kita lihat nih di sini ya. Berapa interpretasinya? 44,9 itu sudah masuk ke obesitas derajat 2. Paling mentok ya. Jadi paling mentok tuh obesitas derajat 2 di atas 30 angkanya itu ya. Idealnya berapa? Idealnya angkanya itu harusnya di bawah 23 kalau orang Asia. Berapakah 23 dengan tinggi badan segitu? Oh, kira-kira 59.
idealnya berat badan kamu? Setengahnya, Vi. 59 ya? Iya, setengah dari berat badan sekarang. Kelihatannya kan berat ya, dari 115 ke 59 ya. Berat banget. Tapi kalau untuk program diet, saya tuh gak pernah nyuruh orang untuk instan. Saya bukan ahli gizi ya, yang lebih ahli itu ada dokter spesialis gizi. Tapi saya biasanya memberikan motivasi juga, arahan sedikit. Karena banyak orang yang program hamil ke saya, mereka memiliki berat badan yang berat juga. Jadi saya nggak nyarankan langsung turun misalnya sebulan 10 kilo. Atau 15, 20 kilo. Karena biasanya kalau mau se-ekstrim itu pilihannya cuma 2. Pakai obat-obatan yang gak jelas. Atau mereka bahkan gak makan sama sekali. Makannya jarang banget ya. That's not good. Kalau kita makan jarang, otomatis nutrisi tubuh gak tercukupi. Betul. Ya, saya pernah ada pasien, Vi, datang dia gangguan kesuburan dengan kegemukan. Saya bilang turunkan berat badan. Kaget saya bulan depan, turunnya drastis banget. Hampir 5 kilo. Saya cek spermanya, malah makin jelek. Bukannya tambah jelek. Berarti bukan solusi satu-satunya buat diet itu kalau dietnya nggak betul. Betul, karena dia bilang, saya jarang banget makan ya. Daging juga jarang, saya paling makannya cuman roti aja. Lah proteinnya gak tercukupi ya, malah terlalu instan. Itu juga jelek untuk fungsi reproduksi. Kalau saya pesannya sih gini, nurunkan berat badan itu pertama yang penting harus konsisten dan bertahap. Paling enggak dia udah selama hidupnya 2 tahun lebih naik terus, coba deh 1 bulan bisa turun 1 kilo aja. Udah bagus tapi konsisten. Dan itu jalan terus. Itu yang paling penting. Karena kalau orang program hamil itu yang penting dia harus bisa maraton. Maraton dalam jangka panjang maksudnya. Untuk bisa menurunkan berat badannya. Itu yang paling penting. Karena kalau maunya instan gak sehat. Ya. Nah itu masuk. Jadi masuk ke obesitas derajat 2. Yang kedua itu adalah paling penting sebetulnya adalah kita ngukur lingkar perut. Lingkar perut. Jadi lingkar perut normalnya orang Asia itu adalah di bawah 90 cm. Lebih dari itu udah masuk ke Amerika. Suatu orang yang gemuk kan juga Amerika juga. Gimana caranya? Kebetulan saya ada meteran, Vi. Gak usah diukur. Aku sudah tahu ya. Aku sudah tahu. 114 kalau nggak salah. 114. Karena aku selalu setiap bulan itu beli celana, Dok. Jadi untuk memastikan celana yang datang itu sesuai ukuran, maka aku harus cek ini. Aku punya di rumah yang warna pink. Punya warna pink. Takut banget kayaknya trauma ya. Karena setiap bulan tuh nambah gitu. Berarti lingkar perut 114 ya. Nah, hati-hati, Vi. Ada kondisi tubuh penyakit namanya itu sindroma metabolik. Pernah dengar? Belum. Sindroma metabolik itu adalah kondisi kumpulan penyakit yang kalau itu terjadi pada diri kita meningkatkan berbagai resiko. Mulai dari penyakit jantung, penyakit pembuluh darah, stroke, bahkan juga resiko disfungsi ereksi. Sindroma metabolik itu ada gejala-gejala dan tandanya ya. Nah ini saya buka catatannya ya. Jadi dia pertama lingkar perut di atas 90 cm sudah terpenuhi. Tanda 1. Dan perlu 2 tanda lagi ya. Yang pertama itu adalah, kamu pernah cek kolesterol nggak? Nggak mau. Nggak mau. Pernah periksa gula? Nggak mau. Pernah tensi? Tensi pernah. Berapa? Normal. 120-an per 80. Normal. Ya, normal. Tensi aman. Tapi ada 3 poin lagi yang harusnya di screening. Nambah terus ya? Iya. Jadi di profil kolesterol itu ada namanya HDL, kolesterol baik, sama trigliserid, lemak darah. Kalau 2 itu ada kelainan, udah risiko kamu sindroma metabolik ya. Atau gula kamu ternyata tinggi, gula darah puasanya, itu udah masuk sindroma metabolik. Dan itu harus ditangani sebetulnya, Vi. Untuk apa? Meminimalisir terjadinya penyakit-penyakit. Karena gini, Vi, ingat ketika ada mulai penyakit di pembuluh darah, yang kena itu pembuluh darah kecil dulu. Ya, yang paling kecil di tubuh kita itu adalah pembuluh darah penis salah satunya. Ya. Ibaratnya pipanya yang kena tuh yang pipa kecil di penis, kalau dibiarkan lama-kelamaan nanti kena pipa yang besar. Di mana contohnya? Di jantung. Di otak. Makanya ada penelitian menunjukkan orang-orang yang kena impotensi atau disfungsi ereksi, dibiarkan 5 tahun beresiko kena serangan jantung. Dibiarkan 10 tahun beresiko kena stroke. Berarti. Iya. Berarti kayak pipa kecil dulu nyumbat ya kan? Nggak tahu nih kemana. Baru ke jantung. Betul. Ke jantung nyumbat lagi. Kepala lah itu datang. Betul. Floating mereka. Betul. Makanya penting untuk screening ya. Tapi Kavi boleh tahu nggak kenapa sih masih belum berani untuk screening? Apakah ada faktor-faktor yang bikin ketakutan kah atau apa? Jadi kalau sebenarnya lebih kepada kalau tahu jadi kepikiran. Nah itu. Jadi kita kalau orang Banjar tuh tahu jadi kepikiran. Saya tuh lebih suka positive thinking kayak gitu kan. Sembari memang melakukan hidup lebih sehat. Contoh misalkan minum minuman
manis itu enggak lagi. Oh bagus. Ya kan? Air putih. Air putih pakai gula paling. Kalau mentok-mentok mau kayak gitu loh. Teh juga yang tawar gitu kan. Nah ini memang di podcast aja ya. Aslinya? Nah bener, aslinya betul. Aslinya betul. Aslinya juga betul. Air putih. Terus kalau makan paling nasi itu yang agak sulit tuh dikontrol. Maksudnya sebenarnya gini. Aku itu kenaikan berat badanku itu nggak langsung signifikan gitu ya. Jadi memang kenaikanku ini aku yakin karena memang cara hidupku yang memang nggak sesehat itu gitu kan. Makan tetap aja segitu-gitunya gitu loh. Segitu-gitunya. Tapi ya karena yang keluar lebih sedikit. Kalori defisitnya lebih sedikit kayak gitu kan. Jadi yang numpuk lebih banyak gitu loh. Jadi 115 ini gak langsung yang 100 kilo langsung 115 enggak tuh. Itu perjalanan tuh 2 bulan dulu, 3 bulan gitu. Ini 115 nanti 116. Besoknya masih gitu. Jadi 1 bulan tuh gak akan signifikan. Akan signifikan loh. Nah jadi memang itu yang bikin aku jadi agak gendut itu. Jadi kenapa gak cek gitu. Karena kayaknya sih insya Allah masih sehat-sehat aja gitu kan. Dan mending akhirnya sekarang mulai coba jalan kaki. Iya bagus. Ya kan? Setuju. Bahkan sampai mau nanya-nanya soal walking pad kemarin kan. Iya mau treadmill gitu ya. Karena kan dia agak-agak hujan sekarang kan. Kalau di luar kita bisa kehujanan, kebasahan kayak gitu. Jadi Kavi itu udah bagus. Sudah punya upaya untuk memperbaiki pola hidup ya. Karena ada orang yang dia, ya mohon maaf ketika kegemukan dia nggak merasa itu sebuah masalah. Dia nggak ada perbaikan. Ada orang yang nggak merasakan tuh kayak masalah udah ya biar aja. Aku untung banget punya temen kayak kamu. Asli. Ya. Nah tapi Via, gak usah jauh-jauh. Aku berat badanku ideal. Aku udah ngukur BMI. Tingkat perut normal. Tapi aku tuh gak sehat. Dan gak ganteng. Iya. Ganteng. Itu gak bisa diubah itu ya. Ganteng. Jadi aku pernah cek kolesterol. Ternyata meskipun aku kurus atau apa, kolesterolku tinggi. Orang tuaku, bapakku meninggal karena penyakit jantung. Ya. Artinya apa? Sudah ada faktor genetik. Ibuku kena penyakit diabetes mellitus. Udah ada faktor genetik. Ya. Nah, aku mikir kalau misalnya aku nggak ngejaga kesehatan, nggak screening, aku takut nanti malah aku nggak bisa produktif, harus sakit-sakitan. Karena aku kan tiap hari kerja di rumah sakit. Di rumah sakit tuh aku setiap hari ngelihat orang-orang yang sakit, Vi. Ada yang sudah tua, ya. Ada yang mereka kursi roda, ada yang tiap minggu harus cuci darah gitu ya. Tapi di satu sisi aku juga ngeliat ada orang yang usia 60-70 tahun mereka masih sehat. Kayak Kak Seto gitu kan. Betul. Nah, parkur malahan dia. Iya parkur dia ya. Nah aku tuh kepikiran, aku pengen supaya masa tuaku tuh sehat. Gimana caranya ya. Bisa, rambut juga gitu. Ya, sama gitu ya. Nah aku tersadar akhirnya penting banget ternyata untuk screening. Ya, awalnya aku takut untuk cek kolesterol. Bahkan aku juga cek hormon. Nanti kita akan bahas tentang masalah hormon ya. Jadi akhirnya aku screening rutin setahun sekali. Aku kaget ternyata kolesterolku itu tinggi banget. Ya, akhirnya apa? Aku minum obat kolesterol. Buat menurunkan itu. Betul, dan aku konsultasi langsung ke dokter penyakit jantung. Aku nanya, ini gimana dan hasilnya? Oh, minum obat kolesterol ini sekian bulan, aku minum. Ya, karena se-concern itu aku dengan kesehatan. Padahal gak ada keluhan apa-apa sama sekali ya. Nah, jadi aku karena sekhawatir itu dan peduli itu akhirnya aku cek. Terus aku cek juga kadar vitamin D. Vitamin D itu normalnya 30-100. Ketika aku cek, aku ngerasa kayaknya sehat aja. Ternyata 10. Oh, kecil ya? Iya, rendah banget. Ya. Nah, akhirnya apa? Setelah tahu peta-peta itu tadi, memperbaiki diri, rutin lari seminggu 3 kali, minum suplemen sesuai kebutuhan, kerasa badan lebih segar. Karena kerasa badan lebih segar, udah ngerasa, oh sehat nih ya. Udah olahraga rutin. Sampai suatu hari aku ke dokter gizi, Vi. Ke dokter gizi, aku diperiksa itu kandungan tubuh, komposisi tubuh. Berapa persen otot, berapa persen lemak. Ditemukan saya yang sudah menjaga pakai minum obat kolesterol segala macam. Ternyata otot aku kecil semua dari ujung kaki sampai ujung kepala. Kecil semua. Lemaknya numpuk semua, Vi. Dibilang sama dokter gizinya, kamu kalau masih kayak gini terus, usia 60 tahun, kamu mudah patah tulang. Gak ada yang nopang. Ringkih ya. Betul, ringkih gitu ya. Kalau kamu mau berubah, ya kamu harus olahraga terutama ngelatih kekuatan otot. Betul. Ini kayak kata Adera itu berarti ya. Jadi akhirnya saya baru pertama kali nge-gym di usia 31 tahun. 31 baru tahu gym, Jeff? Baru nge-gym. Bukan baru nge-gym. Baru pertama kali ke gym usia 31 tahun. Apa yang paling bingung dulu apa nyari locker, Jeff? Dari locker dan pengarah itunya ya. PT. Nah, jadi apa aku menimbulkan pain-pain di diri aku kalau aku nggak memperbaiki karena aku orangnya pengen sukses dalam jangka panjang, pengen sehat dalam jangka panjang, pengen bisa bahagia dalam jangka panjang. Akhirnya ngecek ya,
Dan dari situ tersadar setelah aku memperbaiki olahraga rutin, kemudian pola tidur rutin, makan segala macam mulai ngejaga, kerasa banget Vi. Sekarang tuh aku bisa ibaratnya di zona emas aku sekarang. Aku bisa produktif. Kalau dulu aku mau produktif tuh kayak males. Sekarang ternyata dengan tubuh yang lebih sehat, kita tuh jauh lebih produktif. Kavi sekarang mungkin udah produktif, tapi ketika Kavi udah bisa lebih sehat lagi, akan 10 kali lebih produktif. Betul. Kerasa kok dok. Waktu aku masih di umur 25-26 lah ya. Itu masih sekitar 80-an lah. 80-an itu kerasa banget apa yang bisa dikerjain sehari itu bisa sampai 10 to-do list kayak gitu loh. Oke. Sekarang sudah bikin to-do listnya 10 gitu kan. Yang kerjain paling 2, yang selesai paling 1 kayak gitu kan. Ya itu karena saking capeknya badan kayak gitu loh. Kadang malas tuh juga dipicu karena apa ya, badan kelelahan kadang-kadang gitu. Kalau misalkan dulu umur masih segitu, badan masih nggak segede ini, itu energinya kayak melimpah ruah gitu loh. Kerasa kok itu. Tapi kalau masa emas sih nggak pernah deh kayaknya aku. Kalau masa emas itu kayak sekarang ini. Indonesia emas duluan ya. Iya, Indonesia emas 2045 ya kita sekarang ya. Karena tadi pengaruh fisik itu ke mental kita, ke kesehatan kita ya. Jadi kalau aku saran sih setahun sekali kamu bisa coba paket screening MCU di rumah sakit, Vi. Ya. Emang tuh kalau misalkan screening gitu berapa lama di screening tuh, Jep? Tergantung paketnya. Kalau darah mungkin cuma cek darah aja. Tapi kalau paket itu apa? Gold, platinum, kayak gitu kan? Kayak MLM ya. Jadi paket itu dia ada darahnya mau seberapa lengkap, mau tambah treadmill test atau enggak gitu ya. Kalau aku sih masih yang cuman darah aja paling enggak, gula darah puasa 2 jam setelah makan, profil kolesterol lengkap, asam urat. Kayak orang-orang tua gitu lah, kayak ini nih kok tuh kayak gitu. Iya, kakek neneknya gitu ya. Kita juga sebetulnya usia muda gitu. Untuk apa? Investasi jangka panjang ke depannya. Ya. Nah, makanya kalau aku sih karena sadar dan khawatir aku menimbulkan kekhawatiran berlebihan itu yang justru nyata membantu aku, dan aku nggak nyesel sih udah ngerubah walaupun ada rasa takut dan cemas ya. Nah, sekarang tadi udah bahas tentang masalah kegemukan. Nah, masalah kegemukan yang lain sering itu adalah di hormon testosteron, Vi. Ya. Jadi hormon testosteron itu adalah bensinnya para pria. Bensinnya para pria ya. Ya, dia bensinnya untuk ke arah pertama di otak kita untuk mood dan kepercayaan diri, energi, gak mudah ngantuk, ya, pembentukan otot, sperma dan seksual. Ya, jadi ereksi, gairah, hormon testosteron yang mengatur. Itu bensinnya lah. Betul ya. Pembensinnya. Pada orang-orang yang kegemukan, karena banyak lemak di tubuhnya, hormon testosteronnya akan diubah ke hormon wanita. Yaitu adalah estradiol. Ya. Saya pernah meriksa yang pasien-pasien obesitas yang memang dia kesulitan punya anak. Ketika saya cek, waduh, hormon testosteronnya tuh idealnya harusnya 500-an. Dia cuma 200, setengahnya. Padahal usianya masih muda, 28 tahunan. Hormon wanitanya meningkat banget. Ya. Itu dampaknya apa? Jadi tiba-tiba di rumah suka cuci piring kah atau kayak gimana kau? Jadi sebetulnya hormon itu dia tidak mempengaruhi ke arah jadi feminisme atau maskulin, enggak. Dia lebih apa? Kekeluhan. Dia jadi misalnya mudah ngantuk, mudah capek, mudah sakit-sakitan. Dan dia pasien tersebut memang ada gangguan fungsi seksual. Dia cerita libidonya rendah, ereksinya rendah. Ya. Nah, karena timbulnya pada usia dewasa, itu sering menimbulkan fungsi seksual terutama. Tapi kalau dari masa kecil, misalnya Kavi gemuknya udah dari TK gitu ya, hati-hati bisa mengganggu pemanjangan penis. Kamu waktu kecil gimana, Vi? Aku waktu kecil tuh pas SD kelas 3 tuh sudah mulai gemuk tuh. Gemuk banget nggak? Parah nggak? Kalau dibilang gemuk parah sih, apa ya? Gak tahu sih, kayaknya gemuk deh, gemuk pokoknya gitu, gemuk. Ini karena kebetulan kita satu SD ya, aku tahu ya. Jadi Kavi seperti gimana? Apa? Gak yang separah banget ya, karena ada orang yang ada yang lebih parah gemuk kan? lagi kan. SD kita kan banyak banget yang cabi-cabi ya. Ibaratnya kita ngeliatnya kayak ya orang gemuk lah, tapi bukan yang gemuk banget ya, secara mudahnya ya. Nah, kalau itu harusnya mungkin gangguan untuk hormon testosteronnya gak gitu tinggi. Tapi kalau pada orang-orang yang dari awal, udah dari kecil udah terlalu obesitas segala macam, itu resiko pada hormonnya, sehingga membuat mungkin pemanjangan penisnya terganggu. Ya. Nah, kalau Kavi mungkin ya salah satu faktornya genetiknya oke, kemudian dari kecil nggak yang terlalu gemuk parah, sekarang mungkin panjang penisnya normal, betul nggak? Alhamdulillah ya. Rata-rata kalau ereksi orang Indonesia tuh 11 cm rata-rata. Normal ya 8-11 normal. Nah, aku dulu waktu umur 18 tahun pernah ngecek. Berapa?
15. 15. Normal berarti kan? Normal. Alhamdulillah Dan tuh. panjang penis ya selama nggak ada penyakit impotensi segala macam dia nggak akan memendek. Kecuali Kavi tiba-tiba ada penyakit impotensi dibiarkan lama itu bisa agak tertarik dikit nanti penisnya. Jangankan itu, ini sudah mulai kelihatan tuh, sudah mulai kok beda ya sekarang itu ya. namanya terkubur. Terkubur. Iya. Jadi kelainan penis. Semoga husnul khotimah sih ya. jangan terkubur ya, dia bisa bangkit dari kubur ya. Jadi kelainan penis itu ada 2, Vi. Yang pertama itu kelainan panjang penis, namanya mikropenis. Ini bisa karena faktor genetik atau mungkin dari kecil dia ada penyakit di tubuhnya, paparan bahan kimia tinggi atau kegemukan yang terlalu parah akhirnya mengganggu hormonnya dari kecil. Itu bisa terjadi mikropenis. Ya. Nah, atau yang kedua itu yang disebut dengan barit penis. Barit penis. Buriet penis. Barit. Iya, bariet penis. Inggrisnya gitu ya. Bariet penis. Penis yang terkubur. Itu sering pada orang-orang yang kegemukan. Yang apesnya tuh ada juga orang kegemukan sudah terkubur, penisnya kecil. Ada lah. Iya. Pernah nemuin itu? Pernah. Kavi sepertinya kalau orang gemuk ya kan obesitas derajat 2. Barit penis terkubur. Kayaknya iya deh, kayaknya iya. Walaupun gak pernah digali ya, kayaknya terkubur. Tandanya gini, Vi, kalau terkubur itu ya. Jadi penisnya itu nggak bisa kelihatan kayak apa ya, kayak ke dalam, nggak seutuhnya keluar. Kita kan anggap nih, misalnya normalnya kamu waktu muda segini ya. Sekarang kok yang kelihatan keluar lebih sedikit. Oh, kalau kelihatan keluar sih kayaknya enggak ya. Kayak yang agak sulit tuh memang melihat si penis ini sekarang gitu, karena ketutup. Mana ya? Masuk kan berarti ya. Arti agak susah gitu loh. Nggak kayak dulu gitu. Dulu gini aja sudah bisa kelihatan gitu loh. Aku tahu aku tuh makin gede tuh, Jeb. Pas aku sudah mulai kok nggak kelihatan. Kok ini mana gitu kan. Nah, itu sudah tahu. Berarti itu masuk ke kubur karena gini, ketika orang gemuk itu banyak lemak di daerah lingkaran paha sehingga akhirnya penisnya tuh agak kemasuk ke dalam. Itu, Via. Nah, itu yang sering menimbulkan masalah-masalah pada orang obesitas, dia penisnya terkubur. Panjangnya normal. Gak usah diulang-ulang terus bisa nggak, Jeb? Oh iya. Siap. Terus. Nah, tadi kan Kavi panjang 15 cm itu bahkan di atas rata-rata, Vi. Ya. Karena tuh dulu di anuku tarik bujur-bujur ke dalam pangkal. Betul. Itu pengukuran betul. Ereksi apa enggak waktu itu? Ereksi dong. Oke. Jadi pengukuran. Kalau ke ereksi ngeri banget itu. Tapi aku mau meriksanya pada orang gak ereksi. Maksud aku meriksa pasien aku bikin ereksi, gak mungkin dong. Aneh ya, Dok ya. Kamu 15 cm udah di atas rata-rata ya. Nah, Kavi sebetulnya kamu cukup beruntung. Alhamdulillah. Faktor genetik kamu bagus. Oke, nanti saya tanyakan ayah saya deh. Faktor genetik kamu bagus, makanya meskipun ya mohon maaf 2 tahun ini kamu kegemukan, tapi masih bisa ibaratnya punya anak secara alami gitu ya. Itu menunjukkan faktor genetik kamu bagus. Tapi jangan salah, ada orang-orang yang dia udah gemuk, faktor genetiknya kurang baik, mungkin ada penyakit yang sudah timbul di tubuhnya sehingga mereka susah memiliki keturunan dan bahkan terganggu fungsi ereksinya. Biasanya kayak gitu-gitu gak datang ke dokter Jepri tapi datangnya ke Rukiah, Jep, biasanya. Nah, betul. Kadang mereka nyari pengobatan alternatif gitu ya, Vi ya. Nah, tapi banyak orang tuh salahnya gini, Vi. Mereka tuh cari perbandingan. Dok, mau sih gemuk bikin ganggu ereksi sama ganggu sperma. Tetangga saya dia lebih gemuk dari saya tuh punya anak banyak aja. Ya jawabannya karena tadi kondisi kita beda-beda. Betul. Gak bisa kita menyamakan semua orang itu sama. Ya saya bilang Kavi bersyukur diberi karunia Allah ternyata punya genetik yang bagus. Betul, sehingga spermanya tetap baik, tetap bisa menghamili ya. Fungsi ereksi juga optimal, gak ada masalah. Akhirnya bisa dah fungsi reproduksinya. Tapi paling pesan saya hati-hati. Nanti ke depannya itu beresiko. Terkena berbagai penyakit. Salah satu indikator awalnya hati-hati timbul keluhan disfungsi ereksi. Gimana Kavi? Apakah ada untuk fungsi seksual? Pernah gak ngerasa kayak mungkin gairahnya rendah, ejakulasinya lebih cepat, atau ereksinya terganggu? Jadi gini, aku pernah sempet terakhir mau konsul ke kamu, Jeb. Waktu itu kan. Waktu istriku sudah mau hari-harinya melahirkan. Jadi saran dari dokter kandungan untuk memperlancar pada saat persalinan, maka kalau bisa berhubungan intensitasnya diperbanyak kayak gitu kan. Nah, pada saat itu kita perbanyak lah gitu kan, gaspol gitu. Hari pertama oke, gitu kan. Hari besoknya mulai loyo tuh. Gimana loyonya itu? Apakah susah keras atau tiba-tiba kempes di tengah? Keras dulu gitu kan, betul. Bisa kempes di tengah gitu. Aneh juga nih, bocor enggak tiba-tiba kempes kan aneh. Belum keluar udah kempes. Gitu. Padahal sudah berbagai macam cara ya, untuk membuat ini naik lagi gitu, on lagi gitu kan.
enggak naik-naik gitu loh. Enggak naik-naik. Hari ketiga on lagi kayak gitu loh. Saya bilang nih apa mungkin karena kecapean aja ya gitu ya. Tapi kayaknya kalau waktu muda ini pasti bisa terus deh gas kayak gitu loh. Jadi di situ saya sadar kayak gitu loh. Sebenarnya Jeff ya, aku sadar banget. Memang kegemukannya ini mempengaruhi menurutku. Mempengaruhi menurutku kayak gitu loh. Menurutmu gimana? Kemarin kan waktu istri sedang hamil tua ya, memang betul kalau berhubungan tuh membantu supaya terjadinya kehamilan, persalinan lebih cepat ya. Nah sekarang kan istri sudah melahirkan, mohon maaf ada coba berhubungan lagi atau masih masa nifas? Belum lah. Belum ya? Belum. Ada pernah nyoba ngeluarkan sendiri, ada kendala gak mungkin ereksi pagi makin jarang? Alhamdulillah gak ada. Normal aja ya? Normal aja. Nah kalau hanya kemarin saat sedang istri hamil tua, besar kemungkinan ada faktor psikis pikiran. Psikis kayaknya. Kayaknya psikis ya. Kamu ada gak ngerasa kayak cemas, takut kayak aduh nanti apa yang kamu rasakan waktu tiba-tiba nanti ditarik anak gitu. Marahnya, apa ini? Sakit ya? Sakit. Jangan masuk. Aku kebayang Jeff, aku kebayang banget asli. Ya astagfirullah, maafkan aku istriku. Jadi ketakutan untuk berhubungan. Tapi padahal istriku tuh yang ngasih motivasi gitu loh. Ayo dong. Tapi ya gimana Jeff? Waktu itu emang kayak aku tuh makin dipaksa ayo dong atau gimana pun motivasinya mau Maria tuh gue depan itu paling nggak bisa gitu, kayak aku tuh harus menahan diri. Tetap nggak bisa pada hari kedua. Yang kekhawatiran paling tinggi karena takut melukai anak di dalam, atau takut malah menyukai istri, atau apa yang kamu rasakan waktu itu? Sebenarnya kayaknya nggak maksimal gitu loh. Apa ya? Bingung juga sebenarnya menjelaskannya ini Jeff. Intinya adalah aku kalau mau dipaksa, aku ini adalah lelaki yang sangat normal yang kalau misalkan istriku ngajak itu aku yakin iya oke, gas gitu. Gak mau aku yang enggak capek, nggak ada. Bahkan istriku yang malahan ibaratnya tuh kecapean mungkin apa sebagainya kan. Aku tuh tipikal cowok yang kayak gitu alhamdulillah gitu kan. Bisa kapan aja ya. Bisa insya Allah kapan aja. Pada saat itu, di saat-saat aku memang sangat menginginkan, kok nggak bisa gitu loh. Aku pengen loh ini, mau bantu kamu, mau bantu buat istriku lebih nyaman persalinan, mau gitu loh. Tapi nggak tahu kenapa nih, apa makin aku paksa jadi aku makin tertekan gitu kan. Jadinya adik kecilku makin berontak gitu kan, nggak mau, capek nggak tahu kan. Ini menarik nih untuk kita bahas ya secara ilmiah ya. Jadi salah satu penyakit yang cukup sering saya temuin pada usia muda yang datang ke saya itu adalah gangguan ereksi karena masalah pikiran. Ya. Jadi gini yang harus kita tahu dulu ya, ereksi itu dikendalikan oleh sistem saraf yang nggak bisa kita kontrol secara langsung, Vi. Ya. Karena apa? Gini, tangan dikendalikan oleh saraf sadar nih, kita bisa kendalikan. Penis bisa nggak Kavi suruh ereksi sekarang? Tanpa rangsangan? Gak bisa dong. Gak bisa. Harus ada rangsangan dan harus tempatnya nyaman dulu kan, baru bisa ereksi ya. Betul. Karena dia dikendalikan oleh saraf yang tidak bisa kita kontrol. Sarafnya itu baru aktif dalam kondisi rileks, nyaman, dan tenang. Rileks, nyaman, dan tenang. Sarafnya itu. Ketika kita stresnya tinggi, akan semakin susah ereksi. Mungkin Kavi ngerasa, aku kemarin kayaknya gak ada stres atau kekhawatiran berlebih deh. Tapi jangan salah, ada sistem alam sadar dan alam bawah sadar. That's it. Ya, jadi kadang kita gak tahu ada alam bawah sadar kita, kecemasan atau mungkin trauma. Mungkin Kavi ngeliat dulu proses kehamilan yang dulu sebelumnya ada yang trauma ngeliat istri melahirkan atau apa. Akhirnya tertanam di alam bawah sadarnya sehingga akhirnya sulit untuk berhubungan ya. Saya pernah nemuin pasien ya, dia perempuan pernah berhubungan dengan suaminya saat dia itu usia kehamilannya ke 3 bulan, 4 bulan. Setelah berhubungan, ternyata dia mengalami kontraksi berlebihan. Akhirnya dia takut untuk berhubungan seksual bahkan setelah melahirkan. Dia bingung, saya udah cek segala macam hormon ke dokter kandungan normal. Rupanya apa? Faktor pikirannya. Masih ada trauma di alam bawah sadarnya kalau hubungan itu nyeri. Nah mungkin ada faktor-faktor tertentu di kehamilan yang pertama, anak pertama ya Via, yang membuat Kavi agak cemas untuk melakukan hubungan seksual. Dan ereksi itu ya menariknya ya, semakin kita usahakan pengen ereksi, semakin susah. Semakin susah. Iya kan? Betul. Justru ereksi itu akan terjadi lebih mudah kalau kita let it flow. Ya enggak? Kita santai, enggak ada tekanan apa-apa, kayak ya udah main biasa aja, justru lebih mudah ereksi. Karena gitu sistem sarafnya yang mengatur lebih plong, bekerja lebih optimal. Ya, alam bawah sadar enggak ada masalah, lebih nyaman. Memang pada saat kehamilan itu biasanya Jeff ini buat informasi ya, walaupun santai ya. Jadi pas waktu memang bulan keempat sampai mau bulan ke-8 itu memang kontraksi itu
bisa terjadi pada perempuan pada saat kita ejakulasi itu. Karena memang nyembur-nyembur kayak gitu kan. Dia juga kan merasakan rangsangan gitu. Betul. Akhirnya sampai ke atas juga sakit itu. Pasti itu perut tuh keras dia. Itu kadang-kadang kita kasihan juga gitu loh. Itu aku kasihan Jeb, kasihan gitu loh. Tapi pada saat itu kan dia minta. Pada saat dia minta ini malahan ya dia yang kasihan sama aku. Kenapa ini kasihan banget gitu kan. Nah itu jawabannya Vi, penyebab traumanya kamu ya. Kamu kasihan ngelihat istri yang mungkin saat itu kontraksi segala macam. Kamu alam sadar pengen, alam bawah sadar jangan Vi. Ya, alam bawah sadar tuh kita nggak bisa kontrol, dia yang mau menyelamatkan kita ya. Kasarnya nih kita mau dari tinggi nih mau ngeliat ke bawah, kita akan ada rasa ketakutan. Alam bawah sadar kita jangan berbahaya. Kan kamu sempat pas kita teleponan Jep ya, kan kamu sempat bilang coba mungkin kamu takut Vi gitu. Oh mungkin ya, pada saat itu aku cobalah, aku gak takut kok gitu. Aku gas pokoknya, aku gas gitu. Semakin aku gas semakin lembek Pak ternyata. Karena tadi semakin kita ternyata pengen. alam bawah sadarnya ya. Iya. Ya. Dan syukurnya istri kamu tipikal yang suportif. Yes. Ada pasien aku yang lain ya, ketika pasangannya terjadi gangguan ereksi, dia marah ke suaminya. Bahkan ada yang sampai bercerai baru 2 bulan, 3 bulan menikah. Kamu gak tertarik sama aku ya? Kamu gak nafsu sama aku ya? Kamu gay ya? Macem-macem ya jadinya anggapannya, padahal bisa jadi banyak hal gitu loh. Makanya syukurnya istri mengerti, memahami ya, bisa berkomunikasi dan ibaratnya tahu nih ada faktor medis, mungkin karena ya konteks sedikit istrinya Kavi juga orang tenaga medis ya. Jadi dia paham nih, bukan berarti Kavinya ini nggak mau atau apa, tapi memang ada kendala di tubuhnya ya. Sekarang Kavi ereksi pagi bagus. Aman. Ya, aman. Sering kan terjadi ereksi segala macam. Mungkin ya kita kan laki-laki kadang ngelihat sesuatu terjadi ereksi gitu ya. Itu penanda masih bagus aliran darah. Berarti fix yang kemarin itu salah satu penyebabnya gangguan pikiran. Gangguan pikirannya. Ya, betul ya. Nah, sekarang terkait masalah kegemukan tadi ya. Menariknya adalah selain kegemukan menurunkan hormon testosteron sebetulnya membantu untuk proses penghancuran lemak lebih cepat dan pembentukan otot lebih baik. Oh, gitu. Ya. Jadi kalau orang-orang program diet, dia kesusahan segala macam. Mending naikkan hormon testosteron berarti? Cek testosteronnya. Ya, kalau testosteronnya rendah, sementara hormon estradiol yang merupakan hormon wanitanya tinggi, itu indikasi pemberian terapi sebetulnya. Dengan pemberian terapi, testosteronnya naik, pembentukan ototnya lebih bagus, lemaknya lebih gampang dihancurkan, dia akan lebih mudah sehat. Cara menaikkan hormon testosteron? Hormon testosteron yang pertama ada 2 cara. Ada yang alami, ada yang dengan obat. Kita bicara yang alami dulu ya. Yang alami dulu. Kalau yang alami paling bagus itu olahraga. Olahraga yang meningkatkan testosteron itu spesifik, Vi. Apa tuh? Yang pertama itu adalah kekuatan nge-gym. Yang kedua itu Apa namanya olahraga aerobik yang high intensity. Aerobik high intensity. High intensity interval training. Pernah dengar? Jadi coba gini, contohnya olahraga apa? Jadi lari ya aerobik ya. Tapi kita ada periode lari cepat. 10 detik. Terus lambat. Santai. Itu di treadmill tulisannya high intensity. Ada. Itu yang bisa meningkatkan testosteron secara baik. Penelitian menunjukkan kalau cuma lari jalan santai ternyata nggak meningkatkan testosteron secara baik. Cuman 2 itu tadi olahraga yang terbukti meningkatkan sangat baik. Ya, memang tapi hati-hati kalau pada orang kegemukan sekali ya lututnya hati-hati. Ya alternatif sebetulnya sepeda. Tetapi sepeda hati-hati kalau terlalu lama. Ya punggung dan buah zakar hati-hati. Woi asli Jeb, kamu kalau tahu Jeb, aku pernah juga nyoba sepeda. Diajakin dari Pal 8 Bunyamin sampai ke Cemara. Ya. Itu pulang Jeb, ini katur Jeb. Itu udah gak sehat, jangan Fit. Waduh, memang gak mungkin aku ulangi Pak. Capek banget, sakit. Ya, alternatif lain kalau orang lain dia masih suka sepeda, aku nyarankan 1 cari dudukannya yang lebih empuk. 2 jangan terlalu lama. Istirahat dulu, stretching, misalnya udah kelamaan, baru lanjut duduk lagi. Memang kemarin aku pas ngecek ke tempat sepeda, Bang aku mau ganti saddle Bang, aku mau ganti apa namanya jok Bang. Jok apa Pak? Pakai jok Mio bisa nggak? Nggak ada. Ya, itu lebih aman sih. Enak soalnya jok Mio. Enak. Nah olahraganya 2 itu sebenarnya alternatif lain yang bisa itu adalah berenang. Renang, Itu aerobik juga. Gitu ya. Nah, tapi kalau kita mau menurunkan berat badan ya, ada tipsnya Fit. Saran aku ya untuk olahraganya ya. Yaitu adalah kita menghitung dari nadi kita. Nadi. Pakai smartwatch ya. Rumusnya adalah 220 kurangi umur dikali 70-80%. Umur Kavi 32 ya sekarang ya. Jadi 220 kurang 32 ya 198 ya. Nah, kita cari 60-70%-nya berapa? Sudah saya hitung dapatnya 112 sampai 131. Detak nadinya. Iya, jadi kamu olahraga pertahankan nadinya di sini. Awal-awal mungkin pemanasan dulu santai. Tapi ketika itu sampaikan nadinya ke sini untuk apa? Itu merupakan yang bagus untuk burn fat.
membakar lemak. Oke. Ya. Oh ini bagus juga nih 112 sampai 131. Karena aku biasanya olahraga Jeff. Olahraga aku itu badminton. Aku itu memang olahraga, kalau olahraga yang aku seneng. Itu aku tunggu-tunggu malah. Nah ini kan kemarin ada yang meninggal Jeff. Oh itu gara-gara ngambil kok kan. Nih kayak gitu. Nah itu bahaya banget. Jadi aku ngambil kok sekarang kan harus pakai terus. Harus berarti mempertahankan di rate 112 sampai 131. Sebetulnya olahraga yang kurang kusarankan ya bagi orang yang mau menjalani pola hidup sehat terutama masih awal, jangan yang kompetisi. Karena kalau kompetisi kadang kita nggak tahu batas tubuh kita. Kita keasikan adrenalin, nah itu yang risiko meninggal, mendadak segala macam. Kalau kita lari kita tahu udah capek deh, berhenti. Makanya kalau aku nyarankan kalau masih awal-awal jangan yang kompetisi dulu, bola segala macam. Lebih baik tadi yang aerobik kah atau gym itu yang paling bagus terutama ya. Nah itu tipsnya, jadi kamu jaga Vi pakai smartwatch, segini aku kan rutin 150 menit per minggu. 150 menit per minggu. Betul, sebentar itu olahraga yang bagus ya. Jadi misalnya 3 kali seminggu 50 menit. Ya. Itu untuk lari tadi lah. Betul ya. Nah itu meningkatkan testosteron secara alami tadi dengan olahraga yang bagus. Nah yang kedua itu adalah dengan obat-obatan. Dengan obat-obatan itu ada yang dengan pemberian suntikan sebetulnya yang paling baik. Tetapi suntikan hormon testosteron secara langsung efeknya itu adalah penurunan kualitas sperma. Ya. Kavi masih ingin punya anak apa enggak? Kayaknya sih kita sudah close the door kayaknya kalau untuk itu. Kalau close the door itu sebetulnya bisa terapi suntikan hormon testosteron. Banyak orang mikir kayaknya mahal ya suntikan testosteron segala macam. Emang berapa Jep? Ya, harga obatnya aja ya suntikannya itu tergantung, ada yang 3 minggu sekali, ada yang 3 bulan sekali. Yang 3 minggu sekali itu biaya obatnya aja 280 sampai 300 ribu. Kalau yang 3 bulan sekali itu mungkin 3,8 sampai 4 jutaan. Itu yang 3 bulan sekali. Iya 3 bulan sekali. Sekali cas gitu. Iya itu 3 bulan sekali. Dibandingkan dengan manfaatnya itu tergolong murah dibandingkan manfaatnya ya. Makanya sebetulnya gak masalah, dan banyak artis-artis yang menggunakan terapi testosteron ini. Di luar Sylvester Stallone, Robbie Williams, Joe Rogan. Indonesia, nama besar yang kamu sebutkan tadi close the door siapa? Deddy Cahyadi. Deddy Corbuzier di podcastnya dia ada ngundang bintang tamu namanya Canggih Fitra. Dia cerita dia menjalani terapi testosteron dengan supervisi dokter. Logikanya kan Deddy Corbuzier aja sehat dan menjaga kesehatannya banget ya. Betul, tetap dia pakai. Karena tadi faktor usia dan segala macam ya. Dia cerita di podcastnya. Jadi suntik testosteron tuh manfaatnya luas banget ya. Makanya saya nyarankan sebetulnya paket screening selain yang tadi itu juga. Terutama kalau udah pria-pria ada kondisi khusus. 30 tahun ke atas, cek hormon testosteron. Karena kalau rendah bisa kita terapi untuk membantu kualitas hidup lebih baik lagi. Itu saja, terima kasih sudah menyaksikan.